Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umri yaumil wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Pertama-tama yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah yang Maha Ghafur atas limpahan karunia-Nya dan kita bisa berjumpa lagi. Salawat serta salam semoga dapat tercurah limpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Dan tak lupa para sahabatnya, para tabi'in tabi'atnya, dan kita selaku umatnya semoga mendapatkan syafaatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sebelumnya saya memperkenalkan, saya Sufiani, mahasiswa STI Sukabumi, kelas 5D, mata kuliah metodologi pembelajaran PAI, dan di mana saya membuat video ini untuk menyelesaikan tugas, salah satu tugas individu mata kuliah metodologi pembelajaran PAI, di mana tugasnya yaitu RPP sama praktek mengajar. Dan praktek mengajar yang saya lakukan itu daring, berbasis daring. Oke, sebelumnya saya akan menyampaikan RPP terlebih dahulu sebelum ke materi. Mata pembelajaran pendidikan agama Islam dengan judul materi perilaku jujur dalam keseharian. Untuk alokasi waktunya 4 kali pertemuan atau 2 kali 30 menit. Tujuan pembelajaran ini yang pertama, siswa mampu menjelaskan pengertian jujur dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, membaca dan menghafal dalil Al-Quran dan hadis tentang perilaku jujur. Kemudian kegiatan pembelajaran terbagi menjadi 4 pertemuan. Pertemuan yang pertama, persepsi dan pemberian motivasi sebelum pembelajaran. Yang kedua, pemberian tes tentang jujur dalam kehidupan sehari-hari sebelum memulai pembelajaran. Yang ketiga, menjelaskan tentang jujur dalam kehidupan sehari-hari melalui video atau PPT. Yang saya gunakan ini PPT-nya. Yang terakhir, tanya jawab dan membuat kesimpulan. Kemudian di pertemuan yang kedua, pemberian tugas untuk menghafal macam-macam kejujuran. Yang kedua, peserta didik diminta memberikan pandangan dari macam-macam kejujuran sesuai dengan kondisi saat ini. Yang ketiga, tanya jawab mengenai macam-macam kejujuran. Dan yang keempat, memberikan apresiasi dan kesimpulan. Kemudian yang ketiga, pertemuan yang ketiga, pemberian tes tentang jujur dalam kehidupan sehari-hari sebelum memulai pembelajaran. Dan kedua, menjelaskan penerapan perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari. Yang terakhir, yang ketiga, diskusi. Yang terakhir, penutup. Kemudian pertemuan yang terakhir, pertemuan yang keempat, yaitu ulangan harian. Kemudian penilaian. Yang pertama,
mengenai pengetahuan, menyebutkan pengertian, sifat, dan macam-macam sifat jujur. Kemudian keterampilan menuliskan dalil tentang jujur dalam kehidupan. Yang terakhir, penilaian sikap, menerapkan sikap jujur dalam kehidupan sehari-hari. Oke, itu RPP yang saya gunakan pada kesempatan kali ini. Tapi saya hanya satu kali pertemuan saja. Oke, lanjut ke pemaparan materi. Tunggu dulu. Tidak laku jujur dalam kehidupan sehari-hari. Berani jujur itu hebat. Ali bin Abi Thalib berkata, orang yang suka berkata jujur akan mendapatkan 3 hal. Yang pertama, kepercayaan, cinta, dan rasa hormat. Dan selanjutnya, pengertian jujur dalam bahasa Arab, kata jujur sama maknanya dengan asidku atau sidik, yang berarti nyata, benar, atau berkata benar. Lawan kata dari sidik atau jujur adalah dusta. Dalam bahasa Arab, dusta yaitu al-qadhibu. Secara istilah, jujur atau asidku bermakna yang pertama, kesesuaian antara ucapan dan perbuatan. Jadi antara ucapan yang dilontarkan dengan perbuatan kita itu sesuai. Dan selanjutnya, kesesuaian antara informasi dan kenyataan. Yang ketiga, ketegasan dan kemantapan hati. Dan terakhir, sesuatu yang baik yang tidak dicampuri dengan kedustaan. Kemudian dalil kejujuran yang pertama dalil akwi, yang kedua dari dalil nakwi, di mana dalil akwinya dalam surah At-Taubah ayat 119 berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan bertakwalah kamu bersama orang-orang yang benar. Kemudian dalil nakli, yang artinya dari Abdullah bin Mas'ud, dari Nabi Muhammad SAW, beliau berkata, sesungguhnya kejujuran itu membawa pada kebaikan dan kebaikan itu membawa pelakunya ke surga. Dan orang yang membiasakan dirinya berkata jujur sehingga ia tercatat di sisi Allah sebagai orang yang benar. Sesungguhnya dusta itu membawa pada keburukan atau kemaksiatan, dan keburukan itu membawa ke neraka. Dan orang yang membiasakan dirinya mendustakan sehingga ia tercatat di sisi Allah sebagai orang pendusta. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Selanjutnya, contoh penerapan perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari. Perilaku jujur bukan hanya dijadikan sebagai teori saja, namun harus dipahami dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Penerapan perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari, baik terhadap diri sendiri, di lingkungan keluarga, sekolah, maupun di lingkungan masyarakat.
Yang selanjutnya, adapun contoh perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, saya kasih contoh, meminta izin atau berpamitan kepada orang tua ketika kita mau bepergian. Kenapa kita harus meminta izin? Karena kalau kita tidak minta izin, orang tua kita akan bertanya-tanya kita itu kemana. Dan selanjutnya, tidak meminta sesuatu di luar kesanggupan orang tua, agar orang tua tidak terbebani. Dan yang ketiga, mengembalikan uang sisa belanja meskipun kedua orang tua tidak mengetahuinya. Yang keempat, melaporkan hasil belajar meskipun dengan nilai yang kurang memuaskan. Jadi kita itu harus jujur dalam kondisi apapun. Kemudian berperilaku jujur sangat penting dalam kehidupan kita dalam berbagai aspek, sehingga berperilaku jujur wajib menjadikan sikap setiap orang. Berdasarkan pembahasan sebelumnya, kita dapat membuat beberapa solusi sebagai perubahan perilaku kita. Di antaranya yang harus ditanamkan, yang pertama, pentingnya perilaku jujur. Harus ditanamkan pentingnya berperilaku jujur dalam diri kita. Yang selanjutnya, senantiasa melaksanakan kejujuran dimanapun dan di kapanpun, tadi lingkaran orang lain atau di mana kita harus berperilaku jujur. Yang terakhir, mempertahankan kejujuran dalam keadaan apapun. Dengan melaksanakan kejujuran, kita akan rasakan kasih dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang jujur. Oke. Dari pemaparan materi kali ini dapat diambil kesimpulan bahwa jujur adalah sikap atau sifat seseorang yang menyatakan sesuatu dengan sesungguhnya dan apa adanya, tidak ditambahi atau dikurangi. Sifat jujur harus dimiliki oleh setiap manusia, karena sifat jujur merupakan prinsip dasar dari cerminan akhlak seseorang. Bahkan jujur dapat menjadikan kepribadian seseorang atau bangsanya, sehingga kejujuran bernilai tinggi dalam kehidupan manusia. Berperilaku jujur mendapatkan banyak manfaat bagi kita melaksanakannya, dan Allah Subhanahu wa taala pun telah menjelaskan kewajiban berperilaku jujur dalam ayat Al-Qur'an maupun hadis Rasulullah SAW. Rasulullah SAW telah banyak mencontohkan sikap teladan melalui perbuatannya, sehingga kita sebagai umatnya harus menerapkan dalam kehidupan sehari-hari kita juga. Oke, mungkin itu yang saya dapat sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.